Halo teman-teman, selamat datang di channel kami, tempat di mana kita menjelajahi misteri sejarah yang paling dalam. Jika kamu tertarik dengan kisah-kisah yang terlupakan, fakta yang tersembunyi, dan penjelajahan iman serta akal budi, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Bersama kita akan mengungkap cerita yang satu ini. Ada rahasia yang tertidur selama berabad-abad. Kebenaran yang tersembunyi di balik lapisan tradisi, keheningan institusi, dan kepentingan politik. Dan ada momen dalam sejarah di mana rahasia itu terbangun, saat kebenaran yang lama terkubur akhirnya muncul ke cahaya. Yang akan saya ceritakan hari ini adalah salah satu rahasia semacam itu. Selama hampir 2000 tahun, gereja dikatakan menyimpan salah satu rahasia terbesar dalam sejarah kekristenan. Sebuah rahasia yang, jika dikonfirmasi, bisa mengubah ulang sebagian besar dari apa yang kita kira kita tahu tentang hari-hari terakhir wanita yang paling dihormati di planet ini. Karena yang akan kita bahas bukanlah legenda, bukan spekulasi, ini adalah hasil dari penelitian puluhan tahun, dokumen yang sedikit orang mau baca, kesaksian yang diabaikan oleh sejarah resmi, dan sebuah penemuan yang begitu luar biasa, bahkan para paus sendiri harus mengakui buktinya. Tempat di mana Maria dari Nazaret benar-benar meninggal, bukanlah tempat yang selama ini diceritakan kepada kita. Dan yang lebih menggugah lagi, tempat itu diungkapkan oleh seorang biarawati Jerman yang tak pernah sekalipun meninggalkan negaranya. Seorang wanita yang menghabiskan 12 tahun terbaring di tempat tidur, namun mampu menggambarkan dengan presisi yang mustahil sebuah rumah yang tak seorang pun pernah lihat selama hampir 2 milenium. Mari kita mulai perjalanan ini di Yerusalem. Disinilah seharusnya, menurut tradisi yang bertahan selama berabad-abad, di Bukit Zaitun, berhadapan dengan Taman Getsemani, ada sebuah gua. Sebuah gua yang telah dihormati sejak zaman kuno sebagai tempat Maria dimakamkan sebelum diangkat ke surga. Orang-orang Kristen Yahudi abad pertama konon telah mengenal tempat ini. Di atas gua itu, berabad-abad kemudian dibangunlah sebuah gereja, gereja makam perawan Maria. Jutaan peziarah telah menuruni tangganya selama berabad-abad, menangis, berdoa, menyentuh batu-batunya dengan penuh bakti. Mereka percaya sedang berada di tempat terakhir di bumi bagi Bunda Allah. Namun, ada masalah besar, sebuah masalah yang tidak diketahui banyak orang. Di Bukit Sion, Yerusalem, ada gereja lain. Biara Dormisi, sebuah kuil megah yang juga mengklaim sebagai tempat di mana Maria menutup mata untuk terakhir kalinya. Umat Katolik dan Ortodoks menghormatinya. Perdebatan antara kedua lokasi ini telah memakan banyak tinta selama berabad-abad. Tapi inilah hal yang paling mengusik pikiran. Tidak satu pun dari kedua tradisi ini memiliki bukti sejarah yang kuat dari abad pertama. Tidak ada satu dokumen pun dari zaman para rasul yang dengan tegas menyatakan Maria meninggal di Yerusalem. Keduanya adalah kepercayaan, tradisi, dan bentuk iman, bukan fakta sejarah yang tertulis dan teruji. Dan ketika kita mulai menarik benangnya, ketika kita berani mempertanyakan yang sudah mapan, muncullah sesuatu yang mengubah segalanya. Muncullah Efesus. Namun, sebelum kita menyelami kota kuno ini, izinkan saya membagikan sesuatu yang jarang didengar, sesuatu yang akan mengubah perspektif Anda tentang semua yang akan Anda dengarkan. Pada tahun 2006, sebuah tim peneliti Italia melakukan studi mendalam tentang tradisi seputar kematian Maria. Mereka memeriksa lebih dari 400 dokumen kuno, mengkaji arsip Vatikan, perpustakaan biara, dan teks-teks Bapa Gereja dalam bahasa Yunani, Latin, Suryani, dan Koptik. Kesimpulan mereka mengejutkan. Tradisi temuan tertua yang berasal dari abad kedua dan ketiga tidak menyebutkan Yerusalem sebagai tempat kematian Maria. Referensi ke Yerusalem baru muncul belakangan, sekitar abad keempat atau kelima.
ketika Helena, ibu Kaisar Konstantinus, mulai mengidentifikasi tempat-tempat suci di Palestina. Sebelum masa itu, keheningan tentang Yerusalem sangatlah nyata. Sebaliknya, tradisi tentang Efesus ternyata jauh lebih tua dari yang diperkirakan. Pemujaan kepada Maria di Efesus memiliki akar yang tertanam sejak abad kedua. Kesaksian-kesaksian awal berbicara tentang kehadiran Yohanes dan Maria di kota itu sebagai sesuatu yang diketahui dan diterima. Itu bukan hal baru, bukan teori. Itu adalah fakta yang diturunkan dari generasi ke generasi. Penemuan akademis ini yang relatif tidak diperhatikan di luar kalangan khusus memiliki implikasi yang sangat besar. Ini berarti tradisi Yerusalem yang kita pegang selama ini bisa jadi adalah sebuah konstruksi belakangan, sebuah legenda yang dibuat untuk memberikan prestis lebih besar pada tempat-tempat suci di Palestina. Sebuah kisah yang bukan menang karena kebenarannya, tapi karena alasan politik dan gerejawi. Di sisi lain, tradisi Efesus, jauh dari sekadar legenda yang muncul belakangan, justru berakar pada zaman apostolik. Pada ingatan hidup mereka yang mengenal Yohanes, pada kesaksian mereka yang mengunjungi makam Maria di pegunungan Asia Kecil, ini mengubah segalanya. Karena jika tradisi tertua justru mengarah ke Efesus, maka penglihatan anak Katarina Emmerich bukanlah sekadar khayalan religius abad ke-19. Itu adalah pemulihan dari sebuah kebenaran yang terlupakan. Penemuan kembali sesuatu yang diketahui oleh gereja perdana, namun terkubur oleh lika-liku sejarah. Dan dengan pemahaman baru ini dalam pikiran, mari kita lanjutkan perjalanan kita ke sebuah kota metropolis dunia kuno, ke tempat di mana sang rasul yang dikasihi mungkin membawa ibu yang dipercayakan padanya. Bayangkan sebuah kota yang ramai dan kosmopolitan, New Yorknya dunia kuno. Itulah Efesus pada abad pertama Masehi, sebuah pelabuhan sibuk di pesisir Asia Kecil, sekarang Turki, yang menjadi pusat pertemuan budaya, perdagangan, dan agama. Di dekatnya, berdiri megah kuil Artemis, salah satu dari 7 keajaiban dunia. Dan menurut banyak kesaksian, ke kota inilah datang Rasul Yohanes, menghindari penganiayaan yang melanda Yerusalem. Tapi Yohanes tidak datang sendirian. Dia datang bersama seseorang yang dipercayakan kepadanya oleh Yesus sendiri dari atas kayu salib di saat-saat terakhirnya yang penuh penderitaan. Ingatlah kata-kata dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 25-27. Yesus yang tergantung di kayu salib memandang ke bawah. Dia melihat ibunya dan melihat murid yang dikasihinya. Lalu dia mengucapkan kata-kata yang memiliki makna harfiah yang sangat dalam. Kepada Maria dia berkata, "Ibu, inilah anakmu." Kepada Yohanes dia berkata, "Inilah ibumu." Dan Injil menambahkan catatan yang krusial. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Di dalam rumahnya, bukan di rumah Maria, tapi di rumah Yohanes. Secara nyata, Yohanes menjadi anak angkat Maria, dan Maria pun hidup bersamanya. Kemanapun Yohanes pergi, di sanalah Maria akan berada. Dan sejarah serta tradisi kuat menunjukkan bahwa Yohanes pergi ke Efesus. Informasi ini bukanlah hal baru. Saya tidak sedang menemukan Amerika di sini. Irenaeus dari Lyon, salah satu bapak gereja yang hidup pada abad kedua, adalah murid dari Polikarpus, uskup Smyrna, dan Polikarpus sendiri adalah murid langsung dari Yohanes. Mata rantai ini sangatlah kuat, dan apa yang dikatakan Irenaeus bahwa Yohanes tinggal di Efesus sampai masa pemerintahan Kaisar Trajanus. Hal ini dikuatkan oleh Eusebius dari Kaisarea, sejarawan besar pertama gereja, pada abad keempat. Tapi ada lebih banyak lagi. Pada tahun 431 M, di kota Efesus itu sendiri, diadakan salah satu konsili ekumenis terpenting dalam sejarah kekristenan, Konsili Efesus. Dan dalam surat sinodal resmi dari konsili tersebut,
disebutkan sesuatu yang luar biasa. Surat itu berbicara tentang kota orang-orang Efesus, di mana Yohanes sang teolog dan sang perawan Bunda Allah, Santa Maria, dimakamkan. Anda tidak salah baca, dimakamkan di Efesus, bukan di Yerusalem, namun ini semakin menarik. Pada abad keempat, di Efesus dibangun sebuah basilika besar yang mengesankan. Sebuah basilika yang secara khusus didedikasikan untuk perawan Maria. Dan dalam tradisi kuno, seperti yang diketahui para sejarawan, basilika-basilika besar dibangun di tempat-tempat di mana orang suci yang dihormati itu meninggal atau dimakamkan. Mereka tidak mendirikan bangunan sebesar itu tanpa alasan yang kuat. Pasti ada tradisi lokal, ada ingatan kolektif yang hidup, dan ingatan itu mengatakan Maria meninggal di sini. Uskup Syria abad ke-11, Barbarus, mencatat tradisi yang bahkan lebih spesifik. Yohanes membawa Maria bersamanya ke Pulau Patmos dan dari sana ke Efesus, di mana dia bekerja dan meninggal. Patmos, pulau di mana Yohanes menulis kitab Wahyu selama pengasingannya. Dan setelah itu Efesus, selalu Efesus. Sekarang timbul pertanyaan yang tak terhindarkan. Jika ada begitu banyak bukti, kesaksian, dan tradisi yang mengarah ke Efesus, mengapa versi Yerusalem yang justru mendominasi selama berabad-abad? Jawabannya kompleks dan berhubungan dengan politik gerejawi, prestis tanah suci, dan kebutuhan untuk memusatkan devosi kepada Maria di Yerusalem, pusat dari segala pusat. Yerusalem harus menjadi awal dan secara simbolis harus juga menjadi akhir perjalanan Maria di bumi. Tetapi sejarah yang diteliti dengan mendalam tidak selalu sejalan dengan apa yang ingin kita percayai. Dan disinilah kita sampai pada titik baliknya, pada peristiwa yang mengubah segalanya. Pada kisah paling luar biasa yang pernah saya teliti tentang topik ini. Kisah tentang seorang wanita sederhana di sebuah desa kecil di Jerman yang dari tempat tidur sakitnya melihat melampaui ruang dan waktu. Mari kita tinggalkan sejenak debu sejarah dan panasnya Mediterania. Kita terbang ke Jerman awal abad ke-19 ke sebuah desa kecil di Westphalia bernama Dülmen. Disinilah hidup seorang perempuan bernama Anna Katharina Emmerich. Seorang petani, seorang biarawati Augustinian dengan kesehatan yang rapuh. Selama 12 tahun terakhir hidupnya, dia hampir tak bisa bergerak dari tempat tidur. Penyakit yang tak tersembuhkan mendera tubuhnya. Namun, paradoksnya justru penderitaan itu yang membuka sebuah pintu tak terduga. Pintu menuju sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Anna Katharina mengalami penglihatan-penglihatan. Sejak kecil, perempuan ini mengaku melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Adegan-adegan dari sejarah suci, kitab Kejadian, kehidupan Kristus dengan detail yang sangat memukau. Bertahun-tahun dia mengira semua orang melihat hal yang sama, sampai akhirnya dia menyadari bahwa dia berbeda. Dia dikaruniai sebuah misteri. Pada tahun 1812, di usia 38 tahun, mulai muncul di tubuhnya stigma, luka-luka Kristus di tangan, kaki, lambung, dan dahi. Bekas mahkota duri itu berdarah secara berkala, terutama pada hari-hari suci. Gereja mengirimkan penyelidik, dokter, dan teolog. Tak seorang pun bisa menjelaskan fenomena ini secara ilmiah. Namun, yang menjadi fokus kita hari ini bukanlah stigmatanya. Yang menarik bagi kita adalah penglihatan-penglihatannya, terutama satu penglihatan tertentu. Pada tahun 1818, seorang penulis romantik Jerman, Clemens Brentano, datang ke Dülmen. Dia mendengar tentang biarawati berstigma ini dan penasaran ingin bertemu. Tapi saat Anna Katharina pertama kali melihatnya, dia mengatakan sesuatu yang membuat Brentano membeku. Tuhan telah memilih Anda untuk menuliskan penglihatan-penglihatanku. Ini bukan hanya untukku, tapi untuk banyak orang. Brentano tersentuh dan terdorong, memutuskan untuk tinggal.
Dia menemani Anna Katarina selama 5 tahun hingga kematiannya pada 1824. Dan selama itu, dia mengisi 40 volume buku dengan deskripsi terperinci dari segala yang dilihat oleh Anna Katarina. Di antara semua penglihatan itu, ada satu yang paling menonjol. Kehidupan Maria setelah kematian Yesus dan secara spesifik tahun-tahun terakhir sang perawan di sebuah rumah. Sebuah rumah di pegunungan, sebuah rumah dekat Efesus. Deskripsinya sungguh membuat bulu kuduk berdiri. Anna Katarina menggambarkan sebuah bukit, bukit bulbul, bukit burung bulbul. Dia menyebut jarak yang tepat dari kota kuno, 3,5 jam perjalanan. Dia menjelaskan orientasi rumah, 2 ruangannya, mata air di dekatnya, dan vegetasi di sekelilingnya. Dia menggambarkan material bangunan, tata letak ruangan, tempat Maria berdoa, dan tempat dia merenungkan sengsara putranya. Detailnya begitu hidup dan konkret. Tapi ada satu fakta kunci yang mustahil diabaikan. Anna Katarina Emmerich tidak pernah ke Efesus. Dia tidak pernah meninggalkan Jerman. Dia bahkan tidak pernah melihat peta detail wilayah itu. Pada masanya, reruntuhan Efesus bahkan belum digali. Kota kuno itu terkubur di bawah lapisan kelupaan selama berabad-abad. Bagaimana mungkin seorang biarawati petani Jerman yang terbaring di tempat tidur bisa menggambarkan sebuah tempat yang tidak dikenal siapapun dengan tingkat presisi seperti itu? Brentano menerbitkan catatan penglihatan itu setelah Anna Katarina wafat. Pada 1833 terbit The Dolorous Passion of Our Lord Jesus Christ, dan kemudian secara anumerta The Life of the Virgin Mary. Buku itu beredar, dibaca, tapi pada awalnya tak ada yang serius menganggap deskripsi lokasi itu bisa sesuai dengan tempat yang nyata, sampai seseorang memutuskan untuk membuktikannya. Dan keputusan itu akan membawa kita pada sebuah pencarian yang hasilnya nyaris tak bisa dipercaya, mengubah sebuah keyakinan menjadi sebuah penemuan yang mengguncang. Sekarang kita berada di tahun 1890 di rumah sakit Prancis di Smyrna, kini Izmir, Turki. Sang pemimpin biara, Suster Marie de Manda Granse, suatu hari mendengarkan pembacaan buku karya Brentano di ruang makan. Dia mendengarkan deskripsi rumah Maria di Efesus dan sesuatu menyala di dalam hatinya. Sebuah intuisi, sebuah keyakinan yang tak bisa dijelaskan. Rumah itu ada, pasti ada. Dengan penuh semangat, Suster Marie berbicara kepada 2 imam Lazaris yang mengajar di sekolah setempat, Bapak Pauline dan Bapak Jung. Dia memohon pada mereka untuk menyelidiki, untuk pergi ke pegunungan Efesus dan mencari. Pada awalnya, kedua imam itu ragu. Mereka tidak terlalu percaya pada penglihatan biarawati Jerman yang mereka anggap sebagai vision pribadi. Namun, akhirnya mereka setuju, mungkin sekadar untuk memenuhi permintaan sang pemimpin biara, atau mungkin juga karena rasa ingin tahu yang tulus. Apa yang terjadi selanjutnya mengubah sejarah selamanya. Pada tanggal 29 Juli 1891, dengan hanya berbekal kompas dan buku Brentano, kedua imam itu memulai pendakian di pegunungan sekitar reruntuhan Efesus. Mereka mengikuti petunjuk Anna Katarina Emmerich dengan sangat teliti, arah, jarak, referensi geografis. Di suatu titik, mereka bertemu dengan 2 gadis petani yang sedang bekerja. Mereka meminta air. Para gadis itu menunjuk ke sebuah struktur kuno dan berkata, di sebelah sana ada mata air. Para imam mendekat dan apa yang mereka lihat membuat mereka terpana. Di sana, tepat di tempat yang digambarkan Anna Katarina, di lereng Gunung Bulbulda, Bukit Bulbul, terbaringlah reruntuhan sebuah rumah batu kecil, 2 ruangan, orientasi yang tepat, mata air di dekatnya, semuanya cocok. Semuanya dengan presisi yang menantang segala penjelasan rasional. Kabar ini menyebar seperti api. Penggalian dimulai. Para arkeolog kemudian mengonfirmasi bahwa fondasi struktur itu berasal dari abad pertama Masehi, zaman Maria
zaman Yohanes. Mereka juga menemukan sisa-sisa sebuah kapel kuno yang dalam sejarah pernah disebut Gerbang Sang Theotokos, Gerbang Bunda Allah. Sebuah nama Mariani yang jelas menunjukkan bahwa tempat ini telah dihormati berkaitan dengan Sang Perawan sejak zaman sangat kuno. Suster Marie de Mandat Grancey dengan uang warisannya sendiri membeli tanah itu dan memulai restorasi rumah tersebut. Dan dunia pun mulai bertanya-tanya, mungkinkah anak Katharina Emmerich tanpa pernah meninggalkan tempat tidurnya di Jerman, benar-benar melihat tempat di mana Maria menghabiskan hari-hari terakhirnya? Tanggapan gereja tidak lama datang meski bersifat hati-hati dan bijaksana. Pada 1896, Paus Leo XIII memerintahkan sebuah penyelidikan. Dia tidak secara resmi menyatakan keaslian penglihatan tersebut, namun mengakui bahwa situs itu adalah sebuah monumen yang patut diteliti. Lalu, momentum bersejarah terjadi. Pada 1950, Paus Pius XII mendefinisikan dogma kenaikan Maria ke surga. Tahun berikutnya, 1991, beliau menyatakan rumah di Efesus sebagai tempat suci, sebuah santuario resmi untuk ziarah. Paus Yohanes XXX kemudian menguatkan deklarasi ini secara permanen. Dan kemudian datanglah kunjungan-kunjungan Paus yang bersejarah. Paus Paulus VI datang pada 1997, membawa lampu perunggu sebagai hadiah bagi Sang Perawan. Paus Yohanes Paulus II merayakan misa di sana pada 1979 di depan ribuan peziarah. Paus Benediktus XVI mengunjungi tempat itu pada 2006. 3 paus, 3 penerus Santo Petrus, 3 pemimpin tertinggi gereja yang selama berabad-abad memegang tradisi Yerusalem, kini memberi penghormatan kepada sebuah rumah di pegunungan Turki yang digambarkan oleh seorang biarawati Jerman tanpa pernah menginjakkan kaki di sana. Namun, keajaiban rumah ini bukan hanya tentang batu dan lokasinya. Keajaiban sejati terungkap dalam kehidupan doa yang terjadi di sana dan dalam pengalaman transformatif yang dirasakan oleh jutaan peziarah yang datang dengan hati penuh pencarian. Melampaui debat sejarah, validasi gereja, dan keajaiban penemuan, ada sebuah kebenaran yang lebih sederhana dan lebih dalam tentang rumah kecil di Bilbilda ini. Rumah ini adalah sebuah ruang keheningan, ruang di mana waktu seolah melambat, dan yang tersisa hanyalah desiran angin di pepohonan dan kicauan burung bulbul, persis seperti nama bukitnya. Tapi keheningan ini bukanlah kehampaan. Bagi ribuan peziarah yang berdesakan di jalan setapak menuju ke sana setiap hari, keheningan ini terisi. Terisi oleh suatu kehadiran yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Mari kita masuk sejenak, membayangkan bersama. Rumah itu sangat kecil, hanya 2 ruangan batu yang direstorasi dengan sederhana, dindingnya putih, atmosfernya syahdu. Di salah satu ruangan ada sebuah altar kecil di mana misa kerap dirayakan. Cahaya lilin memantulkan bayangan yang menari-nari di dinding batu. Udara terasa berbeda, lebih tenang, lebih khusyuk. Di luar ada mata air yang sama yang digambarkan Anna Katharina. Airnya jernih dan sejuk. Banyak peziarah yang meminumnya atau membasuh wajah mereka bukan sebagai ritual magis, tetapi sebagai sebuah tindakan pengharapan, sebuah permohonan hati yang bisu. Lalu ada tembok harapan, sebuah pagar yang dipenuhi ribuan kain, kertas dan pita bertuliskan doa dalam segala bahasa. Permintaan tolong, ucapan syukur, keluhan hati, dan nama-nama orang yang dikasihi. Di sini, perbedaan-perbedaan memudar. Anda akan melihat wanita berjilbab yang khusyuk berdoa di samping biarawati Katolik. Seorang turis yang skeptis tiba-tiba terdiam dan menyentuh dinding batu dengan penuh hormat. Seorang lelaki tua duduk di bangku. Air mata menetes di pipinya tanpa dia tahu alasannya. Ada sesuatu di udara. Sebuah rasa damai yang mendalam, sebuah perasaan diterima, atau bagi yang percaya,
sebuah sentuhan kasih keibuan yang tak terlihat. Pengalaman-pengalaman subjektif ini mungkin tidak bisa diukur, tetapi konsistensinya selama lebih dari seabad tidak bisa diabaikan. Bagi banyak orang, rumah ini bukan lagi sekadar situs arkeologi. Dia adalah sebuah saksi bisu yang hidup. Sebuah pengingat bahwa iman seringkali bukan tentang kepastian mutlak, tetapi tentang pengalaman akan yang kudus. Dan inilah mungkin pelajaran terbesar dari Efesus bagi kita yang hidup di dunia yang serba cepat dan rumit ini. Maria, figur yang begitu sentral dalam sejarah keselamatan, dikatakan menghabiskan tahun-tahun terakhirnya bukan di istana atau pusat kekuasaan, tetapi di sebuah pondok batu yang sunyi di atas bukit. Dia memilih kesederhanaan dan kontemplasi. Pilihan itu sendiri adalah sebuah pesan yang abadi, bahwa makna, kedamaian, dan kedekatan dengan yang ilahi seringkali justru ditemukan dalam penyederhanaan, dalam keheningan yang disengaja, dan dalam pelepasan dari keributan dunia. Rumah di Efesus mengajak kita untuk bertanya, di manakah ruang sunyi kita? Di manakah kita bisa meletakkan segala beban dan sekadar ada, mendengarkan bisikan hati sendiri, dan mungkin merasakan kehadiran yang lebih besar. Namun, kisah ini tidak berakhir di sini, di puncak bukit yang damai ini, karena sebuah cerita yang telah mengguncang tradisi dan menyentuh hati jutaan orang, pasti juga meninggalkan jejak-jejak yang perlu kita renungkan lebih dalam. Jejak yang membawa kita pada pertanyaan terakhir, dan mungkin yang paling penting, apa arti semua ini bagi kita hari ini? Jadi, di manakah Sang Perawan Maria benar-benar menutup mata untuk terakhir kalinya? Di Yerusalem yang bersejarah atau di Efesus yang tenang, jika kita menuntut bukti mutlak dan tak terbantahkan dari abad pertama, kita mungkin akan kecewa. Sejarah seringkali meninggalkan kita dengan serpihan-serpihan, bukan kepastian yang utuh. Tetapi jika kita melihat pada jejak-jejak yang ditinggalkan oleh waktu, tradisi tertua yang mengarah ke Asia Kecil, logika pengasuhan Yohanes, kesaksian konsili kuno, penemuan arkeologi yang cocok dengan deskripsi visioner, dan pengakuan resmi gereja, maka bobotnya condong dengan kuat ke arah Efesus. Anak Katharina Emmerich mungkin adalah kuncinya yang paling misterius. Bagaimana mungkin? Kita mungkin tak pernah tahu. Apakah itu karunia penglihatan ilahi? Apakah ada penjelasan lain? Itu tetap menjadi bagian dari misteri. Tetapi satu hal yang tak terbantahkan, deskripsinya membawa dua imam itu tepat ke sebuah rumah kuno di lereng bukit yang tepat, sebuah fakta yang menggetarkan akal sehat. Pada akhirnya, mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan lagi di mana tepatnya, melainkan mengapa cerita ini penting bagi kita. Kisah rumah di Efesus ini adalah kisah tentang pencarian. Pencarian akan kebenaran yang tersembunyi, keberanian untuk mempertanyakan narasi yang sudah mapan, dan kerendahan hati untuk menerima bahwa yang kudus seringkali memilih jalan yang sederhana dan tersembunyi. Ini adalah pengingat bahwa iman dan sejarah terkadang berdansa dalam ritme yang rumit. Dan di tengah-tengah kerumitan itu, kadang-kadang yang kita temukan bukanlah jawaban final, tetapi sebuah undangan. Undangan untuk mengalami kedamaian di sebuah bukit yang sunyi. Undangan untuk merasakan sebuah kehadiran yang menenangkan dalam keheningan kita sendiri. Undangan untuk percaya bahwa kasih seorang ibu dalam pengertian spiritual yang paling dalam melampaui batas waktu dan geografi. Rumah batu kecil di Bulbulda itu kini berdiri sebagai sebuah simbol dari semua pencarian kita akan makna, akan kedamaian, akan rumah. Apakah Maria benar-benar menghabiskan hari-hari terakhirnya di sana? Banyak bukti mengatakan iya. Tetapi yang lebih pasti adalah jutaan orang telah menemukan secercah kedamaian, penghiburan, dan harapan dengan mengunjungi tempat itu.
Dan mungkin itulah warisan sejati yang ditinggalkan oleh sang perawan dimanapun dia berada. Bukan sebuah koordinat peta yang absolut, melainkan sebuah kehadiran dalam hati yang menjawab ketika dipanggil. Sebuah keyakinan bahwa dalam perjalanan kita masing-masing, ada cahaya yang menuntun, ada keheningan yang memulihkan, dan ada kasih yang tak pernah berakhir. Efesus mungkin adalah tempatnya, tetapi rumah sesungguhnya ada di dalam setiap jiwa yang membuka pintu. Teman-teman, perjalanan kita menyelami misteri ini sampai juga di ujung. Setiap lika-liku sejarah, setiap kesaksian, dan setiap pengalaman pribadi di tempat itu mengajarkan kita sesuatu. Jika kisah ini menyentuh Anda, jika rasa ingin tahu Anda terbangun, bagikan video ini kepada seseorang yang mungkin perlu mendengarnya. Yang paling penting, jangan berhenti mencari, karena dunia dipenuhi oleh keajaiban dan misteri yang menunggu untuk dijelajahi, baik di lereng bukit yang jauh maupun dalam kedalaman hati kita sendiri. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.